Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Cerita tentang PRT ini sangat menarik untuk kita bahas, bermacam-macam, ragam-ragam cerita yang bisa kita dengarkan dari mereka, baik itu masalah dengan majikannya, kemudian asmaranya, bahkan masalah tentang kehidupan di tanah air atau keluarganya. Gak hanya masalah pribadinya. Mbak-mbak tentu sudah sering banget dengar keluhan kawan yang lain, baik itu sosial media, YouTube maupun Facebook. Nah, kali ini kita akan membahas juga keluhan dari kawan kita, yaitu Mbak Ana. Mbak Ana ini untuk pertama kalinya ke Hong Kong sekitar tahun 2017, dan kemudian di tahun 2017 ini ia bekerja di Sunlei DSK, yang dimana di sana dia bekerja dengan di rumahnya ada 3 majikan, laki-laki, majikan perempuan, dan 1 anak yang umur 5 tahun. Dan gaji Mbak Ana ini adalah underpayment ya, yaitu sebesar 1.800. Kok masih ada ya? Memang masih ada gaji underpayment waktu itu. Namun untuk saat ini saya pastikan itu hanya kemungkinan kecil aja gaji yang standar ya. Jadi di bawah standar itu sekarang mungkin udah nggak ada lagi. Kalau dulu memang banyak banget ya. Bahkan anak-anak baru ini gaji cuma 1.800 sampai dengan 2.000-an. Itu pun kadangkala cuma libur 1 bulan 2 kali. Kalau sekarang dipastikan kalau sampai mendapatkan gaji underpayment maka bakal dilawan oleh CC. Karena sekarang kan banyak banget sosial media. Kalau ada apa-apa dengan CC ini pasti dicurhatkan di sosial media, khususnya di grup kita, betul? Nah, jadi mungkin hal itulah yang membuat majikan takut dan juga agensi takut. Takutnya nanti diserang oleh fans-fans dari para mbak-mbak TKW yang keren menurut aku. Oke, kawan-kawan semuanya, ini adalah kisah dari Mbak Ana. Udah kerja, kemudian finish, kemudian dia pindah, dan juga dia tidak hanya pindah majikan, namun dia juga pindah agensi. Nah, dia mencari agensi yaitu di daerah Yaumate sana. Kemudian 2 minggu dia mencari, akhirnya dia dapat, dan juga majikannya di daerah Yaumate sana. Selepas dia mendapatkan, kemudian biasalah dia membayar 10% dari gajinya. Jadi dia hanya membayar 10% untuk mendapatkan majikan tersebut. Jadi majikan yang membayar semuanya. Nah, kemudian dia udah membayar majikan, sambil nunggu visa dia masuk ke rumah si majikannya dulu. Yaitu dia dihitung sebagai kerja part-time. Hal ini mungkin lumrah didapati bagi kawan-kawan visa belum turun pun kawan-kawan sudah bekerja di majikan baru, betul? Nah, apakah itu boleh? Sekali lagi ini tidak boleh, karena Anda belum siap visanya atau visanya belum turun. Tidak boleh kerja di majikan baru jika belum ada visa. Nah, kita kembali lagi ke Mbak Ana. Mbak Ana ini akhirnya bekerja di majikan baru walaupun belum turun visa. Jadi dia tidak ada visa kerja. Biasa kalau udah sampai di tempat majikan, kita dikasih tahu nih, oh kamu naruhnya nanti baju di sini, kemudian celana dalamnya di sini, kalau nanti jemur pakaian di sini, nanti ini kamarmu, kemudian ini masak, kalau gimana masaknya, kemudian penyajiannya ditaruh di mana. Wah, semuanya dikasih tahu sampai dia itu diperkenalkan oleh 2 anaknya. Jadi di situ ada 4 orang, yaitu bos laki-laki, bos perempuan, dan juga anak yang laki-laki umur 16 tahun dan anak perempuan yang umur 10 tahun. Nah, disitulah si juragan perempuan itu memberitahu bahwa ini adalah anak perempuan yang dimana kamu harus membantu untuk mandi. Jadi anak perempuan umur 10 tahun ini disuruh bantu mandi sama cicenya. Disitulah Mbak Ana dikasih tahu, dan sama anaknya ini dikasih tahu, Cece ini nanti kamu bantuin aku, tapi sebelumnya nanti persiapkan bajuku semuanya, taruh di sini, nanti kamu bantu aku seperti ini, pokoknya dikasih tahu oleh anaknya yang perempuan yang kecil itu umur 10 tahun. Nah, setelah itu biasalah kalau udah selesai semuanya, kemudian Mbak Ana baju yang kemarin udah selesai dicuci diambil sama Mbak Ana, kemudian dilipat-lipat. Nah, Mbak Ana pinter banget ngelipat celana dalam, dan itu dipuji oleh
si juragan, yang dimana pertama kali juragannya sebenarnya tidak minat banget mengambil Mbak Ana. Dilihat Mbak Ana ini memakai kerudung, jadi agak sensi, jadi nggak begitu bisa kerja nggak sih kayak gini, nanti dia di rumah sholat kayak gitu tuh. Jadi agak sensi dari kelihatan, dari matanya dan juga dari geraknya itu agak sensi si majikannya. Tapi ketika Mbak Ana ini orangnya baik dan telaten, ya walaupun 1 hari, apalagi sudah ngelipat celana dalam dengan rapi, ini majikan agak suka. Ya. Kemudian masak, nah masak ini semuanya sudah selesai masak, kemudian masakannya dirapikan di meja makan ya. Mbak Ana secara otomatis makannya nggak bareng mereka ya, memang ada antara Cici dan majikan bisa satu meja. Mungkin mbak-mbak ada kok di Hongkong ini, mbak-mbak atau PRT yang makan satu meja dengan majikan, saya pastikan ada ya. Kemudian ada juga yang makan di ruang makan selepas majikan makan. Ada juga yang mbak-mbak karena daripada lapar nunggu majikan selesai makan, mbak-mbak ada yang makan di dapur, itu pasti juga ada. Oke, selepas selesai makan semuanya udah beres, mbak Ana tidurlah di kamarnya. Jadi dia tidur di kamarnya sekitar jam 10-an lebih. Tidur situ, tengah malam ini Mbak Ana kebelet mau pipis. Akhirnya Mbak Ana turun, tapi sebelum dia turun, dia tuh ngeliat ke bawah. Ternyata di bawah ini bukan anak perempuan, tadi kan ranjangnya ada 2, atas dan bawah. Nah ternyata si Mbak Ana ini yang di bawah bukan anak perempuan, tetapi anak laki-laki yang umur 16 tahun. Mbak Ana kaget. Dan dia tuh ngeliat di depannya sebelah kiri ini ada ranjang seperti sofa yang dilipat. Ternyata di situ adalah tempat tidur singsangnya. Nah disitulah Mbak Ana kaget. Ternyata dalam satu kamar Mbak Ana ini tidur sama anak laki-laki dan juga si singsangnya tadi. Nah Mbak Ana jadi nggak jadi turun, jadi dia sampai kebelet pipis itu sampai menunggu pagi. Nah paginya Mbak Ana langsung ngomong sama majikan bahwa maaf Madam, aku tidak bisa meneruskan kerja di sini karena aku nggak bisa tidur satu tempat tidur, satu ruangan ini sama anakmu laki-laki yang umur 16 tahun itu kan udah balik udah dewasa dengan suamimu. Aku tidak mau meneruskan. Tapi majikan perempuan ini marah-marah sama Mbak Ana, ngata-ngatain Mbak Ana. Dan Mbak Ana langsung bilang, kenapa enggak kamu dari awal ini ngomong kalau suamimu tidur di sini sekamar dengan aku dan anakmu laki-laki sekamar dengan aku. Kamu sejak awal ini nggak ngomong kalau mereka laki-laki ini bakal tidur satu kamar. Kamu cuman ngomong anakmu perempuan ini bakal satu kamar dengan aku, tapi kamunya di atas, si anak perempuan di bawah. Tapi kenyataannya aku mendapati suamimu tidur di situ. Aku tidak bisa. Nah, majikannya marah-marah, terus langsung majikannya ini karena sudah tahu masuk kontrak, langsung juga datang ke agensi. Dari agensi itu dia juga marah sama agensinya. Nah, selepas itu si Mbak Ana ini memutuskan kontrak kerja. Dia pengennya sih cari majikan lagi, tetapi agensinya Jiaomate tersebut ini tidak mau mencarikan majikan untuk Mbak Ana karena agensi sudah geram sama Mbak Ana. Langsung memutuskan kontrak itu kerja dan tidak mau melanjutkan. Nah jadi dalam hal ini antara si majikan, mungkin ada antara si agensi, ini sebenarnya ada kong kali kong atau enggak tahu, atau memang dasarnya majikan itu tidak memberitahu bahwa si Cece itu tidak memiliki kamar dan serum sama singsang dan juga serum sama anaknya laki-laki, dia tidak memberitahu. Tapi kalau sampai memberitahu tentu si Mbak Ana pun juga nggak mau. Walaupun memang nggak terjadi apa-apa, tapi sekali lagi nggak nyaman kalau kita tidur sama 2 laki-laki dalam satu kamar walaupun nggak satu ranjang. Nah hal ini pun juga tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan oleh imigrasi tentunya. Apalagi kalau sampai di kontrak kerja ditulis Cece serum sama majikan laki-laki, serum sama si anak perempuan, anak laki-laki, ini dipastikan nggak diloloskan kontrak kerjanya sama si imigrasi, saya pastikan ya. Apalagi udah
menipu sejak awal, ya. Karena ini dibilang tidak layak akomodasi di dalam tempat tidur atau tidur untuk pembantunya. Ini akomodasinya nggak layak. Kalau sudah nggak layak tidak boleh mengambil CC, ya. Kalau udah nggak mampu dan nggak layak nggak boleh share. Mungkin kalau cuman CC-nya sama anak perempuan nggak masalah, tapi ternyata 2 orang laki-laki dan udah besar, ini satu kamar, ini juga membahayakan bagi CC-nya. Mungkin ada yang bilang nggak masalah kan, nggak mungkin. Jangan bilang nggak mungkin, ya, karena ini bisa berbahaya loh. Ya kalau majikan laki-lakinya nggak dalam keadaan minum, kalau minum ini bisa membahayakan, ya. Kemudian dikunci kamarnya atau apa, nggak ada yang nggak apa-apa kalau orang sudah gelap mata. Jadi ke hal ini kalau sampai mbak-mbak memiliki atau mungkin di dalam situasi ini bagaimana? Ayo mbak-mbak silakan berkomentar, apakah Anda membiarkan atau memang putus seperti Mbak Ana, diputuskan kontrak kerja itu hari dan nggak mau lanjut lagi. Apakah sama seperti Mbak Ana? Ditunggu. Selagi di Hongkong sini kalau memang nggak layak akomodasi, yaitu tempat tidur untuk PRT-nya, ini tidak diperbolehkan. Nggak layak itu adalah contoh seperti ini, ataupun hanya tidur di sofa ataupun di lantai, ini tidak layak, tidak boleh, ya. PRT harus memiliki ruangan atau tempat tidur yang nyaman dan juga terhindar dari kebisingan. Kalau cuma di sofa itu juga tidak boleh. Kalau tahu tentu tidak diizinkan mengambil CC, ya. Jadi hal seperti ini nggak main-main juga. Nah mungkin kalau mbak-mbak mengalami hal yang sama, tempat tidur nggak layak, ayo apakah Anda diam atau nggak masalah, yang penting gajian dan majikan oke nggak masalah. Tetapi kalau Anda sampai terganggu kenyamanan di dalam tidur, maka silakan Anda melaporkan hal ini, ya. Tapi kalau Anda memang nggak masalah, itu memang tidak bisa dituntutkan atau tidak perlu untuk menuntutkan perkara Anda. Nah itu aja informasinya, itu aja kisahnya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya, dijadikan pelajaran. Jangan diduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.